Cuma kemarin saya masih kurang paham untuk syarat dan ketentuan yang berlaku itu untuk di luar binaan ini apa saja gitu loh Kang untuk ikut biar dapat sertifikat halal ini. Mohon pencerahannya Kang dan semuanya. Terima kasih. Itu aja panjang ya Kang ya. Nggak apa-apa Bu Yunizar. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Senang bisa bersilaturahmi kembali ya. Oke, saya langsung jawab pertanyaannya. Untuk yang bukan binaan Disnaker Trans bagaimana? Itu hanya butuh membalas atau mengisi WA form yang telah diberikan oleh admin. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang ingin mengajak teman yang lain, ingin mengajak saudara dan lain sebagainya, silakan hubungi admin, kemudian nanti admin akan memberikan link WA untuk UKM-UKM lain yang bukan binaan Disnaker Trans. Syaratnya apa? Syaratnya ada di link WA semuanya. Itu hanya KTP dan NIB. Terus kalau nggak punya NIB gimana Kang Mus? Nanti sama RHN dibikinin juga NIB-nya. Oh, gitu. Dan gratis juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu, pada prinsipnya Rumah Halal Nusantara itu sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi kami tidak boleh meminta uang kepada UMKM. Ya. Nah, kapan kami dibayar? Kami dibayar itu setelah sertifikat halal keluar. Jadi kita sama-sama merindukan sertifikat halal nih ya. Saya bisa ngegaji karyawan kalau sertifikatnya sudah keluar gitu ya. Ibu-ibu juga senang kalau sertifikatnya sudah keluar. Jadi memang seperti yang disampaikan sama Kang Amun tadi, sekarang itu kendala kita memang di Komite Fatwa. Saat ini ada 130.000 pengajuan dari seluruh Indonesia yang ngantri untuk disidangkan. Bayangkan itu ya, 130.000. Kalau satu hari aja 2.000 pengajuan yang disahkan, berarti itu butuh 65 hari. Itu kalau nggak ada nambah lagi, tapi kan setiap hari nambah, ya kan? Nah, itulah makanya yang saya sampaikan tadi, memang kita butuh kesabaran supaya sertifikatnya keluar, tapi yang paling penting gratis, ya, gratis dan kemudian nanti diajarin bisnisnya pula, ya. Iya, pengen ikut pelatihan juga katanya Kang biar nambah wawasan. Ya, saya punya prinsip bisnis yang bagus adalah bisnis yang laku. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang menguntungkan. Saya punya teman, dia 1 bulan itu omsetnya 500 juta, tapi dia datang ke saya nangis-nangis, dia bilang gue tekor, gue harus, dia bilang cicilan di banknya itu 25 juta, dia harus gaji karyawan itu 30 juta, 55 juta, sedangkan dari 500 juta itu profitnya hanya 35 juta, jadi dia selalu tekor 20 juta. Jadi bisnis itu bukan hanya laku, tapi harus menguntungkan, ya. Betul, ya, betul. Itu yang paling keren itu Kang Amun dia tuh. Itu Kang Amun itu kalau beli barang modal 30.000, itu dijualnya 150.000 sama dia itu dan laku itu. Waduh. Brandingnya udah dapat ya Kang ya? Bukan cuma branding Bu, tapi yang paling penting itu adalah need. Apa itu need? Nah, nanti kita belajar lagi ya. Oke. Terima kasih gitu ya Bu Yuyun. Kang Amun silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Baik. Terima kasih Pak Mus. Berikutnya yang tadi ingin bertanya itu sebentar. Bu Yunizar sudah. Terus siapa? Sudah, Bapak. Kayaknya sudah turun ya tangannya ya. Baik Pak Bos, mungkin sambil nanti berjalan boleh kita nanti kalau yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya. Ya, baik. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Mustafa, STP CMT. Saya adalah trainer atau master trainer di PT 5 Master Indonesia. Dan saya juga menjabat sebagai komisaris di PT 5 Master Indonesia. Saat ini saya sudah memiliki Certified National Trainer untuk
mengajarkan bisnis kepada teman-teman UMKM semuanya. Pengalaman bisnis saya saat ini, Allah menitipkan beberapa usaha ke saya. Saya ada perusahaan properti, kemudian saya ada peternakan kambing dan sapi. Jadi kalau ada yang mau berbisnis Idul Adha boleh ke saya ya. Yang mau jadi reseller sapi dan kambing, mau jualan sapi dan kambing tanpa modal gitu ya, mau dapat cuan tanpa modal di Idul Adha boleh hubungi saya gitu ya. Terus juga Buat akikah, catering akikah. kalau catering akikah saya tidak, Bu, karena untungnya Gini ya. ya, karena untungnya kecil kalau catering akikah. Saya Tanggung ya Pak ya. saya nyari Idul Adha yang untungnya agak gede gitu ya. Oke, terus juga saya ada barbershop dan akademi barbershop. Kemudian saya ada perusahaan IO dan juga ada kulinernya itu serbuk jahe. Itu bisnis saya. Kalau saya cerita dulu ya memang seperti yang Kang Amun sampaikan, dalam titik nadir kehidupan saya ingat sekali di akhir 2011 seorang Mustafa itu saya hampir bunuh diri saat itu karena kehidupan keluarga saya sangat sulit. Divonis lumpuh sama dokter dan terlilit hutang sampai 500 miliar ya. Jadi memang luar biasa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Makanya saya sangat senang berbagi kepada teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa ilmu yang bermanfaat itu yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat ya. Jadi boleh, cuman kalau nge-WA saya, please agak pengertian karena badan saya 130 kilo, jadi pasti jempolnya gede-gede gitu ya. Jadi saya itu lebih kalau WA, nanti kalau teman-teman WA biasanya langsung saya telepon aja lah gitu. Karena kalau bales nge-WA-nya itu typo-nya lambat gitu ngetiknya ya. Nah seperti itu. Beberapa UKM juga sudah konsultasi langsung secara telepon, oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini saya akan sedikit kasih materi bahwa rekan-rekan semuanya, bentar, saya izin sebentar. Ya, oke. Sorry saya keluar sebentar tadi. Jadi rekan-rekan semuanya, dulu saya tuh selalu berpikir bahwa bisnis itu sulit. Harus pakai modal, kalau nggak punya modal nggak bisa bisnis. Terus kemudian cari customer itu sulit, bagaimana caranya supaya orang itu beli produk kita itu sulit. Tapi ternyata setelah kita mempelajari ilmunya, ternyata bisnis itu sangat menyenangkan. Kenapa? Yang pertama, kita nggak perlu ngajuin cuti, ya. Nggak perlu tuh kita mau lebaran ngajuin cuti dulu ke atasan, gitu ya. Saya mau libur 10 hari, yang nggak ada lah, libur-libur aja gitu ya. Terus kalau kita mau main sama anak, gitu ya. Nah ini saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman ada yang berbisnis sudah lebih dari 3 tahun, tapi omsetnya belum di atas 50 juta, percayalah bahwa rekan-rekan semuanya bermasalah. Tapi kalau bisnisnya belum 3 tahun dan omsetnya belum 50 juta, mungkin bisnisnya yang bermasalah. Tuh, maksudnya gimana Kang Mus? Maksudnya gini, kalau teman-teman punya bisnis 50 juta, let's say kita ambil untungnya 20%, berarti kan hanya 10 juta. Oke, tinggal di Jakarta 10 juta, paling kan itu gaji supervisor lah. Nah, sedangkan kita sudah kerja mati-matian, tapi dapatnya hanya 10 juta. Kalau menurut saya, kita bermasalah. Kenapa? Kita nggak bisa beli mobil, kita nggak bisa beli rumah, kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri.
Artinya apa? Artinya kita yang salah. Kenapa? Karena itu bisnis kita. Nah, kalau omsetnya masih di bawah 50 juta dan bisnisnya belum 3 juta, belum 3 tahun, mungkin bisnisnya yang bermasalah. Belum punya langganan, belum dapat supplier, belum dapat racikan yang pas, belum dapat network yang bagus. Seringkali nih, saya ketemu sama UKM, itu seneng betul bilang, Kang Mus, saya udah berpengalaman nih, bisnis saya udah 10 tahun. Wah, pokoknya produk saya paling enak deh gitu ya. Terus saya tanya, omsetnya berapa, Bu? Ya, nggak dihitung, Kang Mus. Waduh, kalau nggak dihitung ada 2 penyebabnya nih. Yang pertama, males ngitungnya karena terlalu sedikit. Yang kedua, memang nggak punya pembukuan gitu kan. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau bisnisnya patokannya di angka 50 juta, kalau belum 50 juta, saya pastikan UKM-nya yang bermasalah. Kalau sudah usahanya lebih dari 3 tahun. Masalahnya di mana, Kang Mus? Yang pertama, tidak mempelajari marketnya siapa. Yang kedua, tidak mau membangun network. Yang ketiga, tidak mau punya karyawan karena semuanya dikerjain sendiri. Begitu ada order banyak, bingung. Iya kan? Ini nggak kepegang. Begitu karyawan yang ngerjain, takutnya nggak enak. Pertanyaan saya, itu pemilik KFC itu apa dia masih ngegoreng ayam? Enggak kan? Nah, dan yang keempat, problem utama kalau omset kita belum tinggi, sedangkan kita usahanya sudah lebih dari 3 tahun adalah kita lupa belajar. Ya, kita lupa belajar. Oleh karena itu, kalau teman-teman punya TikTok, punya Facebook, punya Instagram, pastikan yang ditonton itu bukan drakor, tapi ilmu bisnis, ya, gitu. Oke, ini sedikit saya sharing mengenai ilmu saya, bagaimana caranya meningkatkan omset. Saya izin share screen ya, Kang Amun. Oke, sudah terlihat, Kang Amun? Kang Amun? Halo, halo. Suara saya terdengar? Sudah, Pak Mus, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, ilmu ini saya ambil dari salah satu guru saya, dan ini membuat kita sangat mudah menentukan strategi apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin meningkatkan penjualan kita. Oke. Yang pertama, kalau ini aktual, ini perbaikan, ya. Kita tahu nih, kita ini buat 0 dulu. Oke, ini juga dibuat 0 dulu. Ini juga dibuat sama. Oke, dia tidak ada tambahan. Ini rekan-rekan semuanya, ya. Oke, kita akan discuss di sini, ya. Ini dulu.
Kita mulai ya. Di sini net profitnya adalah 1.100.000. Ini kita lihat aktualnya sama, perbaikannya kita bikin 0. 0 itu artinya dia tidak ada perbaikan. Oke. Nah, lead generation itu apa? Lead generation itu adalah yang kita lakukan supaya orang lain tahu mengenai produk kita. Iklan di WhatsApp, iklan di Facebook, iklan di IG, kalau perusahaan-perusahaan besar iklan di TV dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang UKM tidak pernah menghitung. Berapa banyak orang yang tahu produk kita hari ini? Itu tidak pernah menghitung. Misalnya gini, oh saya update status di WA. Berapa orang yang melihat update status kita? Itu harus dicatat. Kemudian, oh kita kirim broadcast di grup. Di grup itu ada berapa orang? Yang ngebaca broadcast kita itu berapa orang? Itu dicatat. Kemudian, nanti kita bisa tahu, oh total bulan ini kita melakukan promosi atau meworo-woro ke orang itu sebanyak berapa gitu ya. Nah, ini aktualnya misalnya 1.000. Oke. Ini misalkan 1 bulan kita menginformasikan ke orang lain itu ke 1.000 orang. Maksudnya gimana Kang Mus? Kita broadcast ke 1.000 orang atau kita update status yang ngelihat status kita 1.000 orang atau kita di FB kita siapa yang ngelihat itu semua dicatat. Cara yang paling gampang untuk menaikkan omset itu dengan meningkatkan lead generation, dengan memperbanyak promosi sehingga orang lebih banyak tahu. Di sini kita tulis misalkan kita naikin bulan ini ya, bulan ini kita mempromosikan ke 1.000 orang. Saya mau agresif, bulan depan mau saya naikin jadi 2.000 orang. Ini perhatikan, di sini 11, di sini 17, ya. Nah, ini nanti kalau kita naikin 100%, ya. Maka dia sudah ada terjadi perubahan. Artinya apa nih? Kalau di sini, sorry. Ya, kalau misalnya bulan ini 1.000, bulan depan kita bikin jadi 2.000. Oke. Jadi kita naikin promosinya nih. Simple banget gitu ya. Dan ini sudah saya lakukan dan ini berhasil di bisnis saya. Dan bukan cuma di bisnis saya, ini di ribuan bisnis ini berhasil. Makanya teman-teman suka ngelihat di TV, itu ada iklan yang sampai 3 kali berturut-turut. Iklan dia, iklan dia, iklan dia. Itu supaya apa? Itu supaya promosinya semakin banyak dilihat orang. Lihat, bulan ini kita beriklan ke 1.000 orang. Oke. Bulan depan kita akan beriklan ke 2.000 orang. Ngiklan aja pokoknya. Wah, pokoknya sacet ngiklan. Tiap hari posting, bodo amat. Pokoknya orang mau lihat, mau enggak, posting aja gitu ya. Dengan melakukan itu saja, omset rekan-rekan atau profit rekan-rekan semuanya itu sudah meningkat 2 kali lipat.
ya, dengan melakukan perbanyakan, dengan melakukan perbanyakan promosi saja kita sudah bisa naik. Permasalahannya adalah seringkali kita punya bisnis tapi orang nggak tahu kita itu bisnisnya apa. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang hari ini kita jualan cendol, besoknya jualan gulali, besoknya jualan rengginang, besoknya jualan bubur. Jadi orang nggak ke branding kita itu jualan apa. Makanya kita harus perkuat di brandingnya, ya. Misalnya, Pak Mustafa, orang-orang taunya apa? Oh, Pak Mustafa taunya trainer. Yes, karena saya punya perusahaan trainer. Oke, PT 5 Master Indonesia adalah perusahaan trainer. Dan saat ini perusahaan trainer saya sedang memegang proyek nasional yaitu sertifikat halal. Ini yang pertama, ini langkah pertama. Ini sekarang teman-teman lihat ya. Di bulan pertama dari 1.000 orang yang kita promosiin, 10 orang yang beli. Oke. Nah, di bulan kedua ada tambahan 1% lagi. Sehingga ada orang yang beli dari 2.000 orang, 40 orang yang beli. Ini kalau di sini ya, ini harga per transaksinya ini ibaratnya 300.000. Oke, kalau misalnya di sini kita kurangi, bisa juga. Wah, itu terlalu tinggi, Kang. Produk saya hanya 25.000, boleh. Oke, ini misalnya jualan nasi kotak ya. Nah, jualan nasi kotak. Harga per nasi kotaknya 25.000. Nah, dengan kita memperbanyak promosi, ditambahin 2 kali lipat saja jumlah orang yang mengenal produk kita di bulan berikutnya, itu omsetnya sudah naik dari profitnya sudah naik dari 145.000 ke 345.000. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini step yang kedua ya dalam bisnis, kita naikin conversion rate. Apa itu conversion rate? Conversion rate adalah jumlah orang yang tahu produk kita, kemudian dia mau membeli. Oh, saya tahu nih, Kang Mus jualan kambing. Semakin banyak tuh. Biasanya nanti saya broadcast tuh lebih dari 5.000 orang saya broadcast. Dari 5.000 orang itu, yang beli produk saya itu hanya 1%-nya misalnya. Berarti ada 50 orang yang membeli produk saya. Kemudian saya kasih gimmick. Beli 10 kambing, gratis 1 kambing. Dengan adanya promosi seperti itu, kemudian orang tambah banyak yang beli. Yang tadinya hanya 1% yang beli, sekarang di sini nambah jadi 2%. Lihat ya, dari 145 ke 345. Ini hanya naik 2% saja saya ketik. Ini peningkatannya sudah luar biasa. Oke, sudah 207% peningkatan profit. Jadi, kalau teman-teman mau bisnisnya, omsetnya naik dan konsisten naik, step yang pertama adalah memperbanyak promosi. Promosinya ditingkatkan. Di data bulan ini saya promosi ke berapa orang. Oke, bulan depan saya akan tingkatkan lagi jumlah promosinya. Kemudian langkah yang kedua, saya naikin orang yang beli. Tadinya 1.000 orang saya promosiin, yang beli 10 orang. Bulan depan saya promosiin ke 2.000 orang, yang beli naik jadi 60 orang. Kenapa? Bagaimana caranya? Bisa kasih kita diskon,
bisa kita kasih promo, bisa kita kasih gratis ongkir, bisa kita kasih gimmick beli satu gratis satu, beli satu yang 1 kilo gratis yang 50 gram kayak gitu. Ya, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian materi saya, Kang Amun. Silahkan, kita masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Baik, Pak Mus, terima kasih banyak. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Dengar. Alhamdulillah di sini hujan deres nih, jadi cukup lumayan sinyalnya, alhamdulillah. Baik, ternyata untuk menaikkan omset itu, kalau kita sudah memiliki rumus seperti ini ya, itu sangat mudah untuk kita kontrol. Seringkali kalau kita ke teman-teman itu, biasanya yang kita tanyakan adalah mau dibantu naikkan omset atau mau naikkan profit ya. Kan sama aja Kang, ya justru beda ya. Jadi beda langkahnya. Kalau untuk omset saja itu paling mudah gitu ya. Apalagi nanti ini boleh nanti rekamannya saya akan upload di YouTube RHN khusus. Jadi nanti kita bisa pelajari lagi. Nah, baik, sebelum kita akhiri, silakan bagi yang mau bertanya bisa di kolom komentar sebelum nanti kita akan akhiri pertemuan di sore kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau juga di kolom komentar ya. Oh, ini terkait dengan validasi untuk ini ya, verifikasi dari tim RHN ya, Ibu ya. Jadi nanti di saat setelah pengajuan sertifikat halal, nanti ada tim RHN yang akan memverifikasi. Memang seharusnya kalau secara alur adalah ke rumah Bapak Ibu untuk memastikan di mana ruang produksi, bahannya benar enggak yang sesuai dengan yang diisi gitu ya. Terus apakah memang bahannya itu halal. Tetapi RHN melakukan dengan konfirmasi melalui video call. Jadi paling nanti ditanyakan apakah memang ini benar Bu Yunizar. Oh ya benar gitu kan. Apakah Ibu mengajukan produk ini? Ya. Bahan-bahannya apakah sudah benar ini. Nah, kita kan oh ya sudah. Jadi itu menjadi salah satu tim RHN yang memverifikasi bahwa dengan memverifikasi itu menyatakan kalau produk atau bahan yang digunakan oleh Bapak Ibu adalah benar-benar tidak mengandung unsur yang haram. Bagaimana kalau yang non-muslim? Makanya non-muslim itu bisa dengan catatan dia penyelianya adalah seorang muslim. Tentunya nanti di saat konfirmasi dari tim RHN hanya video call, Bu boleh nggak nanti colong saya lihat mukanya misalnya. Kalau Bu Yunizar secara tidak langsung saya tanya seperti ini sebenarnya sudah bisa dikatakan konfirmasi. Karena apa? Program Safe Declare ini adalah UKM-nya yang mendeklarasikan atau menyatakan bahwa produk atau bahan ataupun hasil olahannya adalah yang halal. Jadi bukan hanya bahannya saja, bukan hanya proses pembuatannya aja, tapi juga hasilnya. Karena makanya dinyatakan programnya Safe Declare. Jadi UKM yang menyatakan bahwa programnya adalah benar-benar halal. Nah, dikuatkan dengan PPH, yaitu pendamping produk halal, termasuk saya sendiri sebagai PPH, dan juga RHN banyak PPH itulah yang mengajukan dan menguatkan bahwa produk yang Ibu buat, yang Ibu olah dan Ibu produksi itu benar-benar halal. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang verifikasi itu lebih kepada data dan juga mungkin menanyakan bahan. Ada yang bertanya nih Pak Mus,
Oh, harus disertakan produk bahannya tidak Kang saat verifikasi. Jadi nanti bisa jadi saat verifikasi tim dari RHN menanyakan juga, Ibu coba lihat saya dapurnya, Ibu saya coba lihat bahannya. Tetapi pada prinsipnya kalau pembuatan misalkan nastar atau bolu atau misalkan donat itu pasti bahannya standar. Oleh karena itu kita supaya cepat ke komisi fatwanya, kita nyatakan bahwa produk-produk yang memang sama itu kita masukkan ke kategori yang bahannya adalah sudah ada sertifikat halal. Karena kalau Bapak Ibu tahu bahwa bahannya itu harus ada halalnya, ada sertifikat halalnya, terus misalkan apa istilahnya? Kalau misalkan dia olahan ayam atau misalkan olahan kalau ayam memang kita masih belum ya, tetapi kalaupun ada yang sekarang bisa terbit itu harus ada dari RPH yang memiliki sertifikat halal. Jadi lebih kepada verifikasi bahan ya dan juga kelengkapan data. Ada yang bertanya bagaimana mensiasati agar promosi menjadi tepat sasaran. Dari Pak Nasi Bakar Umi TDS. Pak Mus, ada yang bertanya nih, bagaimana mensiasati agar promosi menjadi tepat sasaran? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Promosi yang tepat sasaran adalah promosi yang diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan produk kita. Contoh gampangnya gini, kalau kita jualan permen, jangan sekali-sekali kita mempromosikan ke wanita usia 30 tahun ke atas. Kenapa? Karena wanita usia 30 tahun ke atas justru melarang anaknya untuk makan permen. Oke? Kalau begitu, kalau kita jualan permen, maka target market kita itu adalah anak-anak. Nah, oleh karena itu kita promosikannya ke anak-anak. Pakai warna yang menarik, pakai bungkus yang menarik, pakai lagu-lagu yang menarik anak-anak. Itu kalau kita jualannya permen untuk anak-anak. Tapi kalau kita jualannya permen yang bagus, misalnya permen susu, oh berarti ini diedukasi ke orang tuanya. Kalau makan permen ini, itu bermanfaat buat anaknya. 3 setik lollipop susu sama dengan 1 gelas susu. Nah, dengar iklan itu ya. Nah, berarti iklan itu dia menyasar kepada ibu-ibu. Supaya ibu-ibunya mau beliin permen susu, karena ibu-ibunya nanti akan beranggapan sama aja dengan minum susu. Oh, ini mah permennya beda, ini mah permen susu gitu. Jadi promosi yang efektif adalah promosi yang disampaikan kepada target market kita. Itu ya, itu dia jawaban saya Kang Amun. Baik. Dan ini sebenarnya sudah ada di materi yang sebelumnya. Mungkin nanti saya akan share lagi. Mudah-mudahan bisa jadi dipelajari ulang bahwa kita harus tahu segmen produk kita ke siapa, target marketnya di mana gitu ya, dan usianya berapa. Ini sangat penting kaitannya dengan promosi dan juga menggunakan media apa. Jadi jangan sampai kita salah sasaran. Kang, saya sudah broadcast, Kang, saya sudah iklan. Pas kita lihat iklan di hari Jumat adalah lebih ke hard selling. jadi orang akhirnya, aduh jangan deh dia mau nawarin produk terus, karena memang ya mungkin itulah kesalahan daripada pembuatan copywriting untuk iklan kita. Jadi pada dasarnya orang lain juga itu maunya pendekatan dulu. Bisa menggunakan namanya storytelling gitu kan, dengan bercerita. Contohnya saya kemarin tuh mudik lebaran, alhamdulillah yang tadinya perjalanan 5 jam itu kemarin karena suasana lebaran itu menjadi 12 jam. Dan kebanyakan orang di waktu yang lama atau di jam yang lama seperti itu pasti
kelaparan gitu ya. Tapi saya alhamdulillah pas di tengah kemacetan yang panas juga, suasananya sudah bercampur dengan apa istilahnya lapar juga, tapi saya tidak merasa kelaparan. Karena apa? Ya karena saya bawa ini cemilan. Nah, di cerita seperti itu sebenarnya kita itu mau jual cemilan gitu ya, tapi kita dikemas dengan cerita yang akhirnya orang bertanya, emang lu ngemil apa gitu ya, atau kita lihatin fotonya yang pada akhirnya sebenarnya kita itu akan menjual atau mempromosikan produk kita. Jadi nanti materinya saya akan share ulang ya di pertemuan yang kemarin, dan nanti saya akan share linknya ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini yang pertanyaan kedua hampir sama dengan yang tadi. Kalau ini, Kang, saya mau daftarin produk saya yang berbahan dasar daging ayam atau dimsum. Ada syarat khusus nggak pada saat ini? Nah, ini menarik ya, karena kemarin ada yang terbit, alhamdulillah dimsum. Itu kita sendiri alhamdulillah bisa ternyata sampai terbit gitu ya. Padahal secara aturan memang kalau yang berbahan sembelihan itu kita belum bisa memastikan. Tetapi kalau ini misalkan nanti mau dicoba, kita akan coba masukkan nanti ke dalam apa istilahnya dagingnya itu yang sudah bersertifikat halal atau perusahaan-perusahaan besar lah ya. Nah, mudah-mudahan ini kita nanti bisa bantu. Jadi Ibu bisa nanti kasih linknya aja supaya saudaranya bisa mendaftarkan di link yang tersebut. Jadi kalau bicara bisa, kita akan bantu, tapi secara regulasi memang sampai saat ini belum disahkan untuk yang berbahan olahan sembelihan ya. Nah, tetapi kita coba aja, namanya nyoba. Tetapi kemarin pun kita ada yang terbit, alhamdulillah dimsum juga ada yang terbit. Mungkin itu pertanyaan berikutnya. Itu tambahan sedikit, Kang Amun. Ya, silakan Pak Mus. Syaratnya Ibu harus beli ayam di tempat yang sudah ada sertifikat halal. Jadi Ibu kalau mau beli ayam, lihat di bungkus ayamnya itu ada logo halalnya tidak. Itu bisa biasanya di modern market untuk beli ayamnya. Jadi bahan bakunya harus halal, sehingga nanti kita bisa membantu prosesnya juga menuju ke halal. Itu aja, Kang. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Iya. Hampir jam 5. Ini saya coba screening dulu ya. Baik. Nah, ini pengalaman dari saya sendiri tentang produk ya. Jadi kalau saya itu lebih meriset produk itu berdasarkan permintaan pasar. Jadi kenapa yang tadi Pak Mus bilang bahwa produk 150.000 bahkan 125.000 saya jual 400.000. Kok bisa gitu ya? Sangat bisa. Jadi pertama adalah dipastikan bahwa pasarnya ada. Jadi pasarnya ada, artinya pasar itu permintaannya ada. Yang kedua adalah, Kang, ini pasarnya ada, tapi saingannya banyak. Nah, berarti kita harus mencari atau pede dengan produk yang sudah diyakinkan sama kita adalah itu bagus. Jadi nanti handlingnya gimana? Saya itu untuk meyakinkan satu customer itu dia sampai nanya gini, Pak, di tempat lain kok harganya itu cuma 150.000. Kenapa di Bapak ini 450.000? Saya menjawabnya hanya simpel saja. Pak, kalau produk yang lain, pertama saya tidak bisa menjamin bahwa itu adalah bagus atau asli gitu ya. Yang kedua, di saat nanti Bapak ada kendala, saya tidak tahu apakah orang itu mudah dihubungin atau mudah untuk komunikasi atau tidak. Tetapi kalau ke saya pastikan pertama, kalau nanti bahannya atau barangnya nyampe ke Bapak tidak enak atau misalnya kurang bagus, saya garansi. Yang kedua, kalau ada kendala, saya siap 24 jam untuk Bapak hubungin. Tetapi mohon maaf kalau nanti misalkan agak slow respon, tapi pasti saya akan jawab. Yang akhirnya apa? Dia
ujungnya ya udah deh saya coba deh gitu ya. Yang akhirnya sampai sekarang saya sudah langganan sama dia itu per 2 bulan dia order. Padahal memang banyak di luaran 125 saya jual 450.000. Jadi risetnya itu target marketnya harus ada dulu. Yang kedua adalah branding kita memang harus memastikan kalau ada misalkan masukan sedikit, Pak ini kurang, kita tampung dan kita apresiasi. Dan juga kita sambil memperbaiki diri. Jadi dalam hal promosi, kalau tadi dilihat dari rumus, kalau sekarang kita sudah promosi ke 100 orang, dengan hasil 1, berarti kalau kita mau mendapatkan 10, berarti tinggal dikali 10, berarti 1.000 orang. Nah, gimana caranya? Di mana cara nyarinya? Itu tergantung dari segmentasi pasar kita. Jadi mudah-mudahan nanti akan saya sharing lagi materi yang kemarin tentang bagaimana kita mengetahui target market kita di mana. Mudah-mudahan ini bisa menambah Bapak Ibu usahanya semakin meningkat lagi. Mungkin itu Pak Mus, ada informasi terakhir mungkin dari Pak Mus sebelum kita akhirin. Sudah jam 5 persis. Ini ada dari Trimurtianti sedikit ini. Terus gimana cara menyikapi jika kita berada di lingkungan yang dimana kita usaha makanan atau kue tapi lingkungan maunya gratis, dikasih aja, malah sampai ada yang minta. Waduh. Baik tuh. Sedikit saya sampaikan bahwa customer itu ada yang disebut dengan customer A, B, C, D. Ya, customer A itu adalah customer yang loyal terhadap kita. Dia sangat mendukung produk kita. Ada orang yang bilang makanan kita nggak enak, tapi dia yang marah. Enggak nih, makanannya enak, lu ngaco aja lu gitu ya. Kemudian, nah customer kayak gini dirawat. Kalau perlu setiap dia ulang tahun kasih produk gratis. Nah, orang yang kayak gini justru yang harus dikasih produk gratis ya. Terus kemudian yang kedua, customer B, customer biasa saja. Customer ini dia mau membeli, dia beli cash, dia bilang produk kita enak enggak, bilang produk kita jelek juga enggak. Produk yang customer seperti ini dirawat ya. Tapi jangan dikasih produk gratis. Cukup dirawat dengan senyuman ya. Ada customer C. Nah, customer C ini customer yang bikin cenut-cenut. Ya, kalau mau beli maunya ngutang. Kalau dikasih maunya minta tambahan. Beli 1 kilo, tambahin dikit apa biar anget katanya gitu ya. Padahal kalau mau anget kasih api aja biar anget gitu kan. Nah, customer seperti ini dibuang. Jadi kalau ada customer seperti ini, tidak perlu dilayani. Kenapa? Karena hanya bikin masalah untuk kita. Kemudian ada customer D. Apa itu customer D? Customer D ini yang Ibu bilang tadi, maunya gratis, maunya diskon gede-gedean, maunya harga sahabat, maunya harga tetangga, pokoknya maunya kalau bisa gratis saja. Nah, customer seperti ini ditinggal. Kenapa? Karena Ibu tidak bisa mengharapkan dengan customer seperti ini. Dan percayalah Bu, pemilik Indofood tidak pernah berharap keluarganya makan Indomie. Karena yang diharapkan oleh mereka adalah seluruh rakyat Indonesia makan Indomie. Dia nggak kenal dengan siapa yang membeli Indominya. Jadi kalau bisnis kita yang membeli masih tetangga kita, masih keluarga kita, masih lingkungan kita yang maunya gratis-gratis saja, berarti kita harus memperluas promosi produk kita dan harus meningkatkan pemasaran produk kita. Demikian jawaban saya, Kang Amun. Baik Pak Mus, terima kasih banyak. Dan ternyata pertama bisnis itu menyenangkan, yang kedua semakin menyenangkan kalau kita makin terus belajar, yang ketiga solusi itu selalu ada, terutama
kalau kita bersama orang-orang yang memang fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Mus, pernah mungkin Bapak Ibu juga melihat satu video yang ownernya tentang perusahaan rokok, bahkan dia sendiri tidak ngerokok. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa produk kita enak itu bukan menurut kita enak, atau produk kita itu bagus, ini udah bagus kenapa nggak laku? Karena memang konsumen kita memang bukan kita sendiri. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bahwa pasar itu kalau kita bisa riset, bisa melihat, itu insya Allah selalu terbuka. Sehingga bagaimana kita menjadikan peluang usaha ini atau bisnis kita adalah bisnis yang banyak dikenal orang dan juga mereka itu butuh dengan produk kita. Baik, di sesi terakhir sebelum kita akhiri, boleh buka kameranya untuk kita sesi foto bersama. Insya Allah pekan depan, insya Allah kita akan kembali mengadakan konsultasi bisnis. Jadi mohon bersabar juga bagi Bapak Ibu yang belum keluar sertifikatnya, insya Allah tetap kita selalu akan bantu. Baik, ini ada dua layar di saya. Ini yang pertama, baik. Kalau ada yang produknya boleh dengan produknya, kalau memang tidak ada tidak apa-apa. Baik, jempolnya. Oke, 1, 2, di slide pertama dulu. Tahan 1 menit, 1, 2, 3. Baik, slide pertama, sebentar saya bagikan dulu di grup supaya tidak hilang. Baik, slide kedua. Oke, slide kedua buncis. Oke, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Semoga pertemuan kita menjadikan usaha kita makin maju dan juga pertemuan di RHN semakin banyak manfaat yang dirasakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi dan masa tunggu, saya mohon maaf, boleh dibantu untuk nge-share lagi linknya kepada saudara yang mungkin di luar kota, bahkan juga di UKM-UKM atau di grup yang lainnya, supaya bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Karena memang tahun 2024 sudah mendekat ya, jadi kesempatan untuk mendapatkan sertifikat gratis ini semakin terbatas. Karena apa? Setiap hari kurang lebih 1.500-an pengajuan sudah masuk. Jadi kuota 1 juta mungkin makin menipis. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi dan membantu supaya teman-teman kita, sahabat kita bisa mendapatkan fasilitas gratis. Jangan sampai nanti di tahun 2024 suruh bayar. Jadi sangat lumayan kalau berbayar. Dan informasi terpenting adalah sertifikat halal berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk kita informasikan ini, dan jangan khawatir, Kang nanti perpanjangnya gimana? Tidak ada perpanjangan ya. Untuk saat ini seperti itu yang kita dapatkan. Kita hari pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share video ya. Baik, silakan bagi yang mau keluar grup, dipersilakan. Tahu nggak sih, tahun 2024 nanti semua produk makanan dan minuman harus tersertifikasi halal. Benar nggak sih? Kita tanyakan langsung ya ke Pak Kepala BPJBH, Pak Adil. Betul sekali para detikers, bahwa pada tahun 2024, tepatnya 17 Oktober 2024, semua produk makanan, minuman, sebelihan dan jasa sembelihan harus
sudah bersertifikat halal semua. Nah, kalau belum bersertifikat halal, gimana tuh Pak? Maka para pelaku usaha makanan minuman tersebut akan kena sanksi. Sanksinya ada 3. Pertama ada peringatan tertulis, kedua denda, dan ketiga akan ditarik produknya dari peredaran di pasar. Oleh karena itu, kita pastinya ada waktu nih 1 tahun. Buat dong daftar sertifikat halalnya dari sekarang.